Malam ini kita akan kupas tuntas salah satu malam paling gila sekaligus paling legendaris dalam sejarah musik. Bayangin deh, puluhan superstar, saingan berat, tiba-tiba harus kerja bareng buat bikin keajaiban. Dan mereka cuma punya satu malam. Cuma satu aturan, tapi ini aturan paling penting dari sang produser legendaris, Quincy Jones. Tinggalkan egomu di pintu. Gampang diucapin ya kan? Tapi coba bayangin, gimana caranya nyatuin ego-ego sebesar planet di satu ruangan? Nah, kalimat inilah kuncinya. Oke, coba bayangin situasinya. Ada 46 superstar. Mereka baru aja kelar dari acara penghargaan besar, capek, langsung digiring ke satu studio yang sempit. Cuma punya satu malam buat bikin sejarah. Kebayangkan gimana tegangnya, gimana kacaunya. Tapi justru dari kekacauan itulah lahir sebuah lagu ikonik. We Are The World. Jadi, gimana semua ini bisa terjadi? Nah, semuanya berawal dari satu krisis kemanusiaan yang parah banget dan satu ide yang jujur aja kedengarannya hampir mustahil. Ide dari siapa? Dari seorang legenda, Harry Belafonte. Jadi pemicunya itu bencana kelaparan di Ethiopia, benar-benar krisis global. Nah, Harry Belafonte ini ngeliat kesuksesan band A di Inggris dengan lagu Do You Know It's Christmas. Dan dia mikir, masa Amerika nggak bisa bikin yang lebih heboh? Langsung dah dia telepon manajer Ken Kragen. Dan dari situ misinya bukan cuma bikin lagu amal, tapi jadi pembuktian kalau musik tuh bisa jadi senjata buat ngelawan keputusasaan. Dan ini nih bagian yang paling gila. Lihat deh timeline-nya, lagunya baru kelar 3 hari sebelum rekaman. Dan rekamannya kapan? Tepat setelah American Music Awards, yang hostnya ya Lionel Richie sendiri. Jadi abis acara, semua bintang ini, 46 orang, langsung diculik ke studio buat rekaman semalaman suntuk sampai jam 8 pagi. Ini bukan rekaman biasa, ini bener-bener maraton musik yang mustahil. Oke, misinya udah jelas. Tim kecil harus bikin lagu yang bakal jadi anthem. Tapi tantangan terbesarnya bukan itu. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya ngatur ruangan yang isinya ego-ego raksasa. Gimana caranya bikin mereka semua nurut. Kuncinya ternyata ada di dua orang ini, Michael Jackson dan Lionel Richie. Mereka ini kayak yin dan yang. Michael itu sang jenius yang introvert, fokus banget sama melodi dan detail musik yang sempurna. Sementara Lionel dia itu lemnya. Jago banget ngomong, karismatik, dialah yang bikin semua orang ngerasa nyaman dan jadi bagian dari sesuatu yang besar. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Coba deh kumpulin puluhan superstar di satu ruangan sempit yang panas. Apa yang terjadi? Iya, drama, tentu aja. Dan percayalah, drama malam itu benar-benar nggak terlupakan. Tekanan malam itu kelihatan banget dampaknya kedua ikon ini. Bruce Springsteen datang ke studio itu benar-benar kecapean habis tur panjang. Suaranya sampai serak. Tapi justru itu yang bikin solonya jadi kuat banget. Di sisi lain ada Bob Dylan. Dia kelihatan canggung, kayak nggak nyaman di antara bintang-bintang pop. Disinilah kita lihat sisi manusiawi mereka ya kan. Ternyata dewa musik juga bisa ngerasa insecure. Tapi dari semua wajah terkenal di ruangan itu, ada satu yang absen. Dan ketidakhadirannya ini jadi omongan semua orang. Siapa lagi kalau bukan Prince. Jadi kenapa Prince nggak datang? Wah, ini ceritanya rumit. Pertama, ada rivalitas panas antara dia dan Michael Jackson. Kedua, Prince itu orangnya perfeksionis. Dia nggak suka kerja rame-rame dan kacau, maunya semua terkontrol. Dan ketiga, dia ngerasa kayak dijebak buat datang. Jadi intinya bukan karena dia nggak peduli, dia cuma mau berkontribusi dengan caranya sendiri. Di saat yang sama, ada drama lain nih. Prince, yang waktu itu saingan beratnya Michael Jackson, nolak gabung kecuali dia dikasih ruangan sendiri buat rekaman. Akibatnya, Sheila E. yang ngerasa cuma dijadiin pancingan biar Prince dateng, akhirnya mutusin buat pergi dengan kecewa. Dan ternyata bukan cuma Prince yang bikin drama. Legenda country Waylon Jennings bahkan sampai walk out loh. Dia keluar dari studio gara-gara ada perdebatan soal lirik dalam bahasa Swahili. Ini jadi buktikan kalau nyatuin banyak kepala jenius itu susah banget. Nah ini kutipan langsung dari Waylon Jennings. Sambil ngomong kalimat itu, dia langsung cabut dari studio. Dia jadi satu-satunya artis yang benaran walk out dan nggak balik lagi. Ini nunjukin banget betapa kerasnya benturan budaya dan cara kerja di ruangan itu. Terus apa dampaknya Prince gak jadi datang? Ya bagian solo yang udah disiapin khusus buat dia jadi kosong dong. Siapa yang harus ngisi? Dalam kepanikan, bagian itu akhirnya dikasih ke Huey Lewis. Kalian bisa bayangin nggak tekanannya? Tiba-tiba disuruh gantiin seorang Prince di depan puluhan legenda musik lainnya. Wah, gila. Tapi
Di luar semua drama dan ego yang berbenturan itu, ada banyak banget momen keajaiban. Momen-momen di mana sihir musik yang sesungguhnya terjadi. Dan inilah yang bikin malam itu jadi legendaris. Salah satu momen paling keren menurut saya adalah pas Bob Dylan kelihatan bingung di bagian solonya. Dia kayak ngeblank. Terus Stevie Wonder datang, duduk di piano, dan dengan santainya dia niruin gaya nyanyi Bob Dylan buat nunjukin ke Dylan sendiri gimana caranya nyanyiin bagian itu. Gila kan? Seorang jenius ngebimbing jenius lainnya. Dari situlah lahir bagian solo Dylan yang ikonik itu. Terus ada lagi momen spontan yang bikin merinding. Di tengah capeknya rekaman, tiba-tiba satu studio nyanyi bareng lagu Day-O. Buat siapa? Buat Harry Belafonte, orang yang punya ide awal semua ini. Itu bukan cuma sekedar nyanyi bareng, tapi kayak momen di mana mereka semua ingat lagi. Oh iya, ini tujuan kita kumpul di sini. Dan setiap artis benar-benar ngasih percikannya sendiri. Kayak Cyndi Lauper, yang perhiasannya berisik banget sampai harus dilepas. Tapi terus, dia ngasih improvisasi vokal yang, wah, ikonik banget. Terus ada Steve Perry dari Journey, yang pas dia nyanyi, satu ruangan langsung diam saking bagusnya suara dia. Nah, momen-momen kecil kayak ginilah yang jadi nyawa dari lagu We Are The World. Al Jarreau malah kelihatan terlalu santai. Dia minum anggur sedikit kebanyakan sampai akhirnya kesulitan ngikutin tempo. Lionel Richie pun harus sabar banget ngebimbing dia berulang kali. Akhirnya, jam 8 pagi. Matahari udah terbit. Sesi rekaman yang gila itu selesai juga. Rasanya campur aduk. Ada lega, ada rasa bangga, tapi ada juga sedikit rasa sedih. Kebayangkan, saking emosionalnya, Diana Ross sampai nangis. Dia bilang, aku nggak mau ini berakhir. Mungkin saat itu mereka semua sadar, momen kayak gini, di mana mereka semua jadi satu keluarga, bukan lagi saingan, nggak akan pernah terulang lagi. Momen ajaib itu benar-benar udah selesai. Dan ini adegan yang benar-benar bikin kita mikir. Bayangin, studio yang sama. Dulu penuh sama energi 46 superstar. Sekarang, kosong, sunyi. Cuma ada Lionel Richie yang duduk sendirian, mengenang malam itu. Kontrasnya, kerasa banget. Kata-kata Lionel Richie, studionya masih di sini, tapi orang-orangnya hanyalah kenangan. Bener-bener nusuk ya. Tapi, walaupun banyak dari mereka udah nggak ada, karya mereka abadi. Dan ini yang paling penting. Lagu ini bukan cuma jadi hits. Lagu ini berhasil ngumpulin lebih dari 63 juta dolar. Kalau dihitung sekarang, itu lebih dari 150 juta dolar. Uang itu benar-benar jadi bantuan nyata. Jadi kapal-kapal yang ngangkut makanan, jadi obat-obatan, jadi program bantuan jangka panjang buat Ethiopia dan negara-negara Afrika lainnya. Lagu ini secara harfiah menyelamatkan banyak sekali nyawa. Jadi, malam terhebat di dunia pop ini bukan cuma soal bikin lagu kan? Ini adalah bukti. Bukti tentang apa yang bisa terjadi kalau ego ditaruh di belakang dan empati ditaruh di depan. Walau cuma buat satu malam. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau 46 superstar aja bisa bersatu buat satu malam, bayangin, apa yang bisa kita semua capai kalau kita melakukan hal yang sama?